Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas segala hidayah inayah yang Allah berikan, atas segala takdir yang Allah telah tentukan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertatap muka di haflah maqamah mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cahaya hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita di tempat ini karena iman. Hadirnya kita di tempat ini karena iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu dapat bertambah dan iman itu dapat berkurang. Iman itu bertambah, buahnya adalah amaliyah, bekalnya adalah ilmu pengetahuan. Iman dapat turun karena tidak diisi dengan ilmu pengetahuan dan melahirkan amaliyah yang tidak baik. Iman ini penting. Sampai Allah mengukur dalam Al-Quran, kita ukur bahwa kadar keimanan seseorang itu tergantung daripada pribadi kita. Kalau kitanya mau mengkaji, kalau kitanya mau ngaji, diisi ruh dan pribadi kita dengan ilmu pengetahuan, dengan harapan akan melahirkan amaliyah yang baik, maka yakinkan keimanan akan mantap di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kadar keimanan kita tidak turun, kita persiapkan diri, iman kita betul-betul luar biasa, dengan mampu melahirkan amaliyah. Maka oleh karenanya bergegas kata Allah dalam Al-Quran, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Orang yang beriman adalah yang bercepat-cepat bergegas memohon ampun pada Allah atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan. Bahkan baik dosa kecil ataupun dosa besar. Oleh karenanya banyakin istighfar. Ini adalah salah satu cara untuk kita mampu meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sama-sama bacakan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap kali kesalahan kita dapat terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita memohon ampun pada Allah atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kesalahan yang terkadang kita rasa, kita sadar dan tidak kita sadari. Maka ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu merasa dirinya penuh dengan kotor dan dosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana untuk terus memperbaiki agar hidup ini semakin menjadi lebih baik. Satu, ciri orang yang beriman adalah memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini ada pengaruh terhadap ilmu.
ada pengaruh terhadap pengetahuan, ada pengaruh terhadap hasanah keilmuan kita. Kita ingin disebut orang yang beriman, tapi ngaji nggak pernah. Kita ingin disebut orang yang beriman pada Allah, tapi tidak pernah mau mengkaji keilmuan-keilmuan. Maka di mana letak derajat kita, letak keimanan kita? Iman pada Allah, iman. Iman pada Nabi, iman. Iman pada Rasul, iman. Pengakuan iman kita hanya sebatas di lisan saja. Hanya sebatas di lisan saja. Karena iman yang sebenarnya kita lafalkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, kita amalkan dengan perbuatan. Ini adalah iman yang sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Lisannya kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hatinya beristighfar, mengazam, meniatkan kembali tidak akan melakukan hal yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan dan itu adalah salah. Langkahnya adalah terus merapihkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, yang ini jangan dilakukan karena kemarin memang salah. Maka kesalahan itu jangan diulang kembali. Ini adalah ciri orang yang beriman. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang kedua adalah ilmu. Allah menjelaskan dengan amat sangat indah derajat orang yang berilmu. Bahkan di situ lengkap. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yang pertama adalah dengan iman, yang kedua adalah dengan ilmu. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman dapat bertambah karena pemupukan ilmunya yang baik. Bagaimana mungkin ilmu terus bertambah sementara imannya tidak? Kita percaya adanya Allah, tapi terkadang kita nggak percaya bahwa Allah itu mencatat semua amal baik kita. Apa yang menjadi fakta dan bukti? Kita masih sering dan suka melaksanakan maksiat pada Allah. Kita masih sering amat sangat berbohong. Sama suami kadang kita bohong. Sama istri kadang kita bohong. Tapi kita iman sama Allah. Nah ini yang menjadi persoalan. Maka tiga hal tadi, iqrarun bil lisan, melafalkan dengan lisan, tasdikul bil qalbi, af'alul bil arkan. Ini menjadi patokan agar kita konsisten melaksanakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya kalimatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Adalah mereka yang dititipkan pemahaman oleh Allah. Mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kita menganggap bahwa diri kita orang yang tidak berilmu? Maka kewajiban kita adalah belajar. Kewajiban kita adalah terus mengkaji. Yang enggak tahu ya jangan diam, kita tanya. Yang kita enggak paham ya jangan diam, kita tanyain. Karena ilmu itu akan ada manakala hadir di antara satu dengan yang lain. Ada saatnya memberi dan ada saatnya menerima. Terkadang kita pun sebagai orang tua mendapatkan pelajaran dan pengajaran ilmu itu dari anak. Bagaimana ketangguhan seorang anak ketika mereka terus berjalan dengan lucunya, terus berlari seolah tanpa lelah. Ada saatnya itu adalah mengajarkan kepada pribadi kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam mengarungi lautan kehidupan. Mereka selalu bergembira.
anak kecil selalu berbahagia. Itu juga jadi satu ilmu untuk kita sebagai orang tua. Maka tidak harus repot-repot hidup bersedih. Sebetulnya kalau kita simple, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara berpikir kita simple, cara berpikir kita singkat. Apa yang menjadi kesedihan hidup kita? Kesedihan hidup kita karena kita sendiri yang salah jalan. Allah bilang syiratal mustaqim, kita jalannya treknya lurus, kita malah bengkok. Ini yang sebetulnya membuat kita pusing dalam mengarungi lautan kehidupan. Maka kalau kita lurus-lurus saja mengikuti Al-Quran, Al-Quran kita jadikan acuan hidup, Al-Quran kita jadikan pedoman hidup, Al-Quran kita jadikan pegangan hidup. Syiratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak akan menemukan pusing dalam hidup. Pusingnya kita dalam hidup karena kita sendiri, bukan Allah ngasih ujian. Ini mah ujian dari Allah. Ini mah musibah dari Allah. Ini mah ujian yang sangat luar biasa dari Allah. Karena balukar daripada pribadi kita sendiri. Karena akibat daripada kita sendiri. Bukan orang lain yang menuainya, namun melainkan diri kita sendiri. Salah satunya adalah kita mampu meningkatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan rezeki hari ini cuma 10.000, ya kita syukuri, alhamdulillah. Kita hari ini diberikan rezeki 50.000, alhamdulillah. Kalau kita pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan sekecil apapun, yakinkan Allah bakal memberikan rizki di luar daripada prasangka dan dugaan kita. Karena dugaan seorang makhluk, prasangka seorang makhluk tidak akan sama dengan yang Allah kehendaki. Khalik dengan makhluk, ya beda. Ini kadang-kadang konsep hidup justru kita sendiri yang pengennya gimana kata kita ini cara hidup. Saya bahagia ketika banyak uang. Allah kasih, ketika banyak uang ternyata enggak bahagia, yang ada malah repot. Disinilah letaknya. Maka sesungguhnya kebahagiaan tidak diukur dengan harta, sesungguhnya kebahagiaan tidak diukur dengan materi, sesungguhnya kebahagiaan tidak diukur dengan jabatan, tapi kebahagiaan diukur dengan tatmainnul qulub. Ketenangan hati, insya Allah yang akan mencukupkan kita. Itu modalnya adalah ilmu pengetahuan. Maka pantas saja dalam kalimat Al-Quran tadi yang diangkat derajatnya oleh Allah tadi, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Imannya tidak lisan saja, ilmunya tidak sebatas mendengarkan saja, tidak hanya ingin ketika didengarkan saja, tapi ada saatnya kita mendengarkan keluh kesah orang lain. Kita sanggup untuk memberi, kita sanggup untuk memberikan satu hal yang kita sayangi. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, berikan apa yang kita punya dan itu kita sayangi. Ini yang sulit dan belum kita lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif.
untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut? Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa. Bahagia. Bebas beraktivitas. Berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Masih bersama saya Ustadz Eras Rashid dengan tema iman, ilmu, dan amal. Berikan apa yang kita miliki, yang kita sayangi. Itu nilainya akan amat sangat luar biasa. Ini kalau kita punya motor atu-atunya, itu sayang banget motor. Mana baru lunas, kita mau kasihin. Yakin berat banget itu. Jangankan motor. Ini kita punya makanan, belinya dari mall. Kita punya makanan, belinya jauh. Mana naik Grab, naik mobil, naik kendaraan jauh, perjuangannya luar biasa. Sampai rumah ada yang minta, kita diajarkan harus dikasihin. Perasaan berat banget itu. Nah inilah konsep keikhlasan harus mampu menembus batas hati dan pikiran kita. Kembalikan kepada Allah, ikhlaskan pada Allah apapun yang kita miliki. Langkah kita, perilaku kita, hati kita, mata kita, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita digerakkan baik, Allah yang menggerakkan. Kita melaksanakan hal yang kebaikan, Allah pula yang menggerakkan. Insya Allah setiap langkah kehidupan penuh dengan keikhlasan. Ini adalah ciri mata hati kita, cahaya hati kita ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu. Kemudian yang ketiga, iman, ilmu terlahir adalah amal. Kalau iman kita benar, iman kita bagus, didasari dengan ilmu pengetahuan, maka lahir pula amaliyah yang baik, amaliyah yang bagus, amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, kalau iman kita kurang beres, cuma iman pada Allah di lisan saja, kemudian ilmunya tidak didasari dengan hal yang mumpuni, sanadnya kagak jelas, maka amaliyahnya bisa jadi melahirkan amaliyah yang tidak baik. Maka kita berharap iman kita terus benahi, kita terus perbaiki agar levelnya terus yazid bertambah dan terus meningkat. Dan kemudian ilmunya terus belajar, jangan pernah henti, karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak ada cerita selesai menuntut ilmu kecuali kita masuk dalam liang lahat. Sudah ada dalam kuburan, maka disitulah berhenti kita menuntut ilmu. Yang ketiga adalah amaliyah. Amaliyah yang baik, amaliyah yang tidak baik tergantung daripada cara kita melakukan, melewati perjalanan hidup. Sepanjang hidup kita penuh dengan harapan, ingin ada kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Insya Allah amaliyah yang kita lakukan pun buahnya akan baik pula. Pohon bagus, dirawat sampai dengan berbuah, itu hasilnya. Tapi kenapa buahnya tidak bagus? Bahkan kadang nggak buahan-buahan, nggak berbuah-berbuah. Bisa jadi tanaman dari awal kita urus, namun tidak kita pagari. Apa itu pagarnya? Adalah iman. Amal kita bisa hancur terluluh lantahkan karena iman kita yang tidak dijaga. Sahabat, cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Majlis Taklim Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mampu menjaga iman kita, kita diberikan kekuatan terus untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah jauhkan kemalasan dari hati dan pribadi keluarga kita, dan kemudian kita mampu melaksanakan amaliyah-amaliyah. Tidak harus besar, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus amal yang besar,
amal yang kecil namun continue. Upayakan pada setiap kita melaksanakan ibadah sholat, terus beristighfar, astagfirullah, beristighfar memohon ampun pada Allah, terus melantunkan sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mampu meraih syaidun fi dunya wa syaidun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan di sisa usia kita mampu menjaga amaliyah kita, keikhlasan kita, dan kita jaga dengan iman. Allah istiqomahkan, hujamkan cahaya dalam hati kita, betul-betul menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.